Cerita sebelum tidur. Assalamualaikum. Udah subscribe belum? Udah share belum? Udah like belum? And comment udah belum? Kalau belum, cepetan, gratis sebelum nonton. Oke, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Ardi Oase Channel, mulai hari ini program Cerita Sebelum Tidur akan kita mulai. Dan mulai hari ini juga kita akan mendatangkan narasumber untuk menceritakan pengalaman dan cerita mistik dia. Bagaimana ceritanya? Kita mulai dari sekarang. Oke teman-teman, seperti yang kita janjikan tadi, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Kang Maman. Kang Maman, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Maman? Baik. Alhamdulillah baik saya. Teman-teman, ini Kang Maman akan share atau menceritakan cerita dia, pengalaman dia tentang mistik, yaitu apa Kang Maman? Pengalaman pribadi ya. Pribadi ya. Dari tahun Kejadian 2000 itu ya. tanggal tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Tepatnya Desember ya. Intinya itu ketemu sesuatu atau mengalami sesuatu bagaimana? Ketemu dan mengalami secara langsung ya, secara langsung saya ketemu suatu makhluk. Makhluk. Wah, seperti kayaknya seru banget nih, teman-teman. Bagaimana kalau kita dengarkan pengalaman Kang Maman ini? Bagaimana? Tunggu sesaat lagi. Cerita ini saya alami dari awal tahun 2000 ya. Itu tepatnya Desember. Itu sangat luar biasa yang saya alami itu. Pertama saya mendapatkan satu ular. Itu tepatnya jam 5 sore ya. Nah, calon mertua saya itu dia mau mukulnya. Nah, tiba-tiba dipukul, dia mati, dia lempar tuh ke samping. Akhirnya tiba-tiba pas maghrib itu suara ular tuh menangis. Dia tuh merasa sakit hati, kenapa saya harus disiksa seperti ini, sementara saya nggak punya dosa katanya. Oh, nggak itu punya salah. kejadiannya di rumah apa Di rumah calon mertua. Oh, Di rumah calon mertua itu tepatnya maghrib ya. Maghrib dong. Nah, dia marah-marah. Nggak lama kemudian tepatnya jam 9 malam Ya. itu ada suara benturan dari jendela kamar calon istri saya. Oh iya. Itu sangat keras luar biasa, tapi nggak ada benda sama sekali. Tapi suaranya gitu kan. Nah, akhirnya jam 1 malamnya itu juga suara lemparan semacam pasir di atas rumah. Itu saya hujan buat gitu kan. Nah, tapi saya langsung punya inisiatif bahwa saya itu orang Islam, saya punya iman, saya dan berzikir dan sebagainya. Saya lihat sekelilingnya memang tidak ada apa-apa ya. Ya ternyata begitu saya masuk ke rumah, calon istri saya lah yang kena. Oh. Itu pukulnya sampai kayak gini. Terus Kesurupan apa gimana Pak? pokok alam, karena giginya pun berbunyi kayak macan kayak gitu, matanya luar biasa ganasnya itu. Sampai pagi tuh akhirnya kita ini nggak bisa tidur. Semua yang ada di rumah pada Tapi ngaji. sewaktu itu ada yang bantuin atau bagaimana Pak? Itu hanya keluarga. Keluarga. Keluarga dari Jadi, pihak calon mertua. Malam itu Bapak mengalami kayak calon istri paman gitu ya, mengalami kesurupan ya. Betul. Itu karena benturan-benturan dari makhluk itu tadi. Nah, akhirnya sampai besok paginya kita obatin, ya ternyata memang sudah digempur sama makhluk-makhluk seperti itu. Ya saya tanya-tanya asal usulnya seperti apa. Memang betul calon istri saya itu punya hubungan sesuatu dengan seseorang awalnya, tapi seseorang itu merasa sakit hati. Nah, ternyata mereka punya inisiatif untuk berbuat jolim. Nah, di saat istri saya ingin menikah, pihak dari laki-lakinya menolak. Di saat laki-lakinya mau menikah dengan dia, dianya menolak. Itu selalu seperti itu bertahun-tahun. Sampai pernah kejadian itu rumahnya calon mertua saya itu pernah digelapkan. Apa itu Bang? Rumahnya? Iya. Artinya digelapkan itu di samping itu kan jalan. Mereka jalan-jalan tuh nggak lihat rumah calon mertua saya. Oh, jadi rumah rumah calon istri Kang Maman tuh digelapin sama dia. Ya, jadi nggak kelihatan sama orang tuh nggak kelihatan selama berbulan-bulan lah ya. Itu banget ya orangnya ya. Luar biasa. Saya ingat saya pun sampai guru ngaji pun ingin menikahi calon istri saya juga ya, karena mungkin cantik atau apalah. Iya.
tapi setelah nikah dengan saya mereka banyak gangguan kepada diri saya sendiri. Ini kejadiannya berlangsung lama apa gimana Kang Maman? Itu memang Januari ya. Januari itu kita habis akad nikah, 1 minggu ke depannya itu baru melaksanakan hajatannya ya. Itulah mulai di situ gempur-gempurannya itu sangat luar bertubi-tubi, sangat luar biasa. Akhirnya saya juga sering kedatangan suatu 2 makhluk. Makhluk itu berbentuk ular. Yang satu itu iniin saya, kepala saya. Apa? Kepala saya itu dipatokin. Patok. Sampai kaki saya itu juga dipatok sampai dibelit. Itu ularnya berbentuk apa? Berbentuk, tapi goib ya. Goib. Berbentuk, mereka nggak ada yang lihat, cuma saya yang lihat gitu. Oh gitu. Nah udah gitu ya, tapi alhamdulillahnya saya itu walaupun patok itu saya bertahan. Oh iya. Bertahan dalam arti nggak merasa sakit apa-apa. Nah, sampai kaki pun saya tetap berjalan. Akhirnya saya itu waktu itu menuju ke suatu tempat namanya Kiai Ahmad ya, untuk mengobati. Nah dari situlah saya berkomunikasi dengan sampai makhluk itu ngikut ke sampai Kang Mamat dari rumah calon istri Kang Mamat terus menuju ke pengobatan alternatif ke Kiai. Makhluk ikut. Nah dengan permintaan dia hanya sekedar permintaannya hanya minta roti lah. Roti. Bahasa roti itu kita kan nggak tahu ya. Nah ternyata bukan seroti rotinya yang dia minta. Nah setelah saya udah masuk di rumah Kiai itu, nah akhirnya Kiai itu bertanya, itu orang jangan suruh masuk, itu orang jahat. Siapa itu? Itu yang makhluk itu 2. Ular itu kan jadi berbentuk. Kelihatan sama yang ular itu jadi ular itu jadi berbentuk 2 makhluk anak kecil, seorang laki-laki buncit ya. Tetap dia mengejar saya untuk minta roti. Ternyata bukan roti yang diminta. Apa tuh? Ya itulah istilahnya tubuh saya. Oh, bahasanya. Jadi Kang Mamat itu lihat sendiri ya? Lihat sendiri. Mungkin hanya sampai di sini dulu cerita saya Kang. Insya Allah akan saya ceritakan lagi ke depannya. Ini masih banyak hal yang saya harus ungkapkan di sini. Oh, kayaknya banyak banget ya ceritanya. Insya Allah masih banyak yang harus saya ceritakan. Wah, kayaknya seru banget nih teman-teman nih. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, terima kasih juga Kang Maman udah main ke channel Ardi Oasa Channel. Sama-sama. Alhamdulillah kita ini perdana loh Kang Maman. Amin. Kang Maman sebagai bintang tamu perdana di sini untuk menceritakan mistik teman-teman. Jadi buat teman-teman, kayaknya ini Kang Maman masih punya cerita banyak banget, seru banget kayaknya. Dari tadi kita ngobrol tentang kayaknya sih santet ya Kang Maman ya. Iya. Kayaknya santet kayak untuk perdana di program ini. Nah, kayaknya sih Kang Maman mau cerita lagi. Jadi penasaran kan kalau misalnya Kang Maman nanti mau share lagi cerita pengalaman mistiknya. Tapi buat teman-teman yang punya cerita mistik atau pengalaman mistik bisa loh share ke kami atau datang langsung kayak Kang Maman kayak gini, datang ke studio ceritain sama kita kayak ngobrol aja biasa, buat share ke teman-teman lainnya punya pengalaman mistik atau ketemu sesuatu yang dialami oleh semua orang lah gitu ya, mistik mungkin. Nah, sampai di sini dulu teman-teman cerita sebelum tidur karena ini perdana. Terima kasih udah nonton perdana kita. Makasih Kang Maman. Ya sama-sama, jangan bosan-bosan ya nonton saya. Insyaallah nanti Kang Maman bisa cerita lagi lebih banyak ya kayaknya. Amin. Ada banyak cerita seru kayaknya ya. Insyaallah. Oke, terima kasih teman-teman buat cerita sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita sebelum tidur.